Washington DC di depan Museum American Indian. Wis mlebu duduk mau. Iya. Nengok Mas Jeronimo karo Mas Apache, karo Mas Las Mohiken. Itu zaman-zaman nonton film-film cilik iku lho, film-film zaman dhisik iku. Kalau dipikir mirip-mirip kita ya, Cak? Ya Tampangnya. Asalnya kan dari Asia, tahun 10.000 tahun lalu menyeberangi Selat Bering itu loh, Neng. Jangan-jangan asalnya ya Jawa Timur. Oh iya, saka iya. Ndiwek kan Jombang sampean iku tanggane sampean iku. Nah, Cak, ini kan ngomong tentang kondisi anak-anak di Amerika ya. Tadi kan udah ngomongin tentang makanan sehat nok sekolah. Nah, selain itu, fakta menunjukkan semakin banyak yang autistik, Cak. Bener. Jadi sekarang ada perkembangan menarik karena kan dulu orang kan belum begitu memahami autisme itu apa kan. Sekarang dengan perkembangan teknologi kedokteran, ternyata banyak anak Amerika sebenarnya terkena autisme dengan berbagai tingkatan ya. Ada yang mungkin nggak terlalu parah, ada yang parah sekali gitu. Memang di Amerika ini banyak orang itu sudah merangkul kondisi autistik ini dan bahkan tidak putus asa bahwa anak ini bisa berkembang dan kemudian bisa berpartisipasi dalam masyarakat itu sudah ada harapannya. Jadi, infrastrukturnya sudah ada, kemudian juga bentuk-bentuk pengobatan sudah beragam gitu ya. Sementara di kita memang masih belum ini ya. Mungkin mungkin ke depan sudah mudah-mudahan gitu ya. Nah, ini ono liputan tentang beberapa tips bagaimana menangani anak yang autistik itu. Keluarga ini dikaruniai 3 putra yang tampan, Lucas, Philip, dan Thomas. Saat Philip masih balita, ayah dan ibunya melihat bahwa putra kedua mereka tak mau melakukan kontak mata atau berbicara, melebihi sekedar keterlambatan biasa. Setelah dibawa ke spesialis, Philip didiagnosa dengan autisme. Sejak itu, Carlos dan Kim berusaha mempelajari seluk-beluk autisme. Namun mereka merasa telah banyak membuang waktu mencari terapi yang tepat untuk Philip. It's not a question of lack of information, it's a question of too much information. It's impossible to sit through. What do you want? What do you want? Kim dan Carlos mempraktekkan teknik-teknik perilaku yang membantu Philip mengidentifikasi keinginannya. Misalnya, menyebut nama mainan yang Philip inginkan. Walaupun hanya satu kata, Philip tahu ia tidak akan mendapatkan mainannya jika tidak menyebut kata itu. Keterkaitan genetik pada autisme terlihat pada sejumlah anggota laki-laki keluarga Peromat. Carlos menduga ia dan ayahnya dan mungkin anak tertuanya Lucas mengidap sindrom Asperger, spektrum autisme yang tidak menunjukkan penurunan kemampuan linguistik dan kognitif sehingga mampu hidup mandiri. Pengamat menyarankan orang tua harus dini mungkin mencari cara untuk berkomunikasi dengan anaknya. You say give me banana. Teach them how to communicate. That could be using pictures. That could be teaching them hand signs. That could be one word or one utterance. Selama berpuluh-puluh tahun, autisme dikategorikan sebagai bentuk skizofrenia anak. Baru beberapa tahun ini, autisme diidentifikasi sebagai kelainan perkembangan otak dengan spektrum yang luas. Menurut Akademi Kedokteran Anak Amerika, definisi autisme berganti karena sulitnya memilah-milah gejala antara satu dengan yang lain dalam spektrum sebanyak ini. It is better to think of it as a singular spectrum or a singular category with different degrees of intensity and different other factors that impact how significant the diagnosis is. Profesor Roy Grinker, pakar autisme yang anak perempuannya didiagnosa dengan autisme pada tahun 1994, mengaku bahwa saat itu terjadi banyak kesalahkaprahan tentang autisme. I don't know that the treatments for autism today are that much different than the treatments for autism back in 1994 or 1995. Except for this, society understands autism. Society gets it. Autism is no longer invisible. Dari Washington DC, tim VOA. Nah, itulah tadi. Ketabahan luar biasa nih ya, menghadapi yang punya anak autisme itu terkena autis itu ya. Ya, dan memang harus terus-menerus kan, dan harus banyak stimulan. Itu pun juga kadang-kadang nggak berhasil nih. Kalau yang sudah tingkatan parah, kadang-kadang emang ya autisme itu sudah ya paling tidak ya harus dirawat sampai
tua sampai Nah itulah dewasa, oleh pakar yang dalam paket tadi kan dibilang bahwa susahnya autisme itu mencakup begitu banyak spektrum. Sehingga orang itu kadang-kadang agak ragu ini benar-benar autisme atau tidak. Ternyata memang iya, tapi gradasinya itu lain-lain. sangat beragam. Sangat beragam, luas ya. Dan itu memang harus supaya mengetahui harus diagnosa oleh dokter karena itu kan saraf ya. Ya kan. Dan bisa genetik, ada faktor genetiknya. Di samping juga faktor lingkungan gitu. Ya. Wes. Harap parkir dhisik. Ya. Kan bareki ngomong nih masalah tetap kesehatan anak-anak. Ya.